Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta sepak bola, salam pecinta timnas, salam pecinta Liga Indonesia. Liga terbaik se-alam dunia. Sesuai dengan judul sematamnya, kita beralih kepada perkembangan Liga 1 ya. Tepat pada hari ini emang dari Liga 1 memasuki pekan ke-34 atau dengan kata lain pekan terakhir dari liga ini, khususnya di regular series, dan secara serentak semua pertandingan, semua match itu dilaksanakan pada hari ini jam 3 sore. Yang ditayangkan di televisi itu hanya Persija versus PSIS Sleman. Itu sisanya ditayangkan di live streaming di video.com. Liga 1 cukup seru seperti Liga Inggris karena lebih kompetitif, perebutan klasmen atas ataupun perebutan zona degradasi itu mesti ditentukan sampai akhir pertandingan atau akhir musim, yang dimana emang pada pekan ini yang sudah dipastikan degradasi itu adalah Bayangkara sama, untuk tinggal sisa satu itu diperebutkan oleh Rans Nusantara, terus Persita Tangerang, PSS Sleman sama Arema, yang dimana keempat tim ini membutuhkan poin untuk bisa menghindari degradasi. Sampai-sampai tuh Raffi Ahmad ngepost di IG-nya untuk berdoa supaya Rans bisa menang. Rans itu melawan PSM Makassar, terus Persita melawan Bali United, PSS melawan Persib, Arema melawan Madura United. Untuk posisi atas itu masih ada satu, sebelum match ini ya, sebelum pekan ini masih ada satu tiket Championship Series ke peringkat 4 yang diperebutkan oleh Dewa United, Madura United sama PSIS Semarang. Ini kayaknya sengaja ya PT LIB itu membuat serentak pertandingan supaya emang lebih seru gitu ya. Pas sore lagi pertandingannya. Nah, Madura itu melawan Arema, PSS melawan Persib, tadi sama ya. Bukan, Madura lawan Arema, terus PSIS melawan Persija, Dewa melawan Borneo. Nah, kita sedikit ke degradasi dan disclaimer bahwa pekan ini tim tim papan atas melucu semua. Artinya Borneo kalah sama Dewa United, Bali kalah sama Persita, Persib kalah sama PSS Sleman. Jadi seakan-akan ketiga tim ini memberi, pastinya saya juga sempat lihat live streaming di video, Persib menurunkan, bahkan di IG-nya itu Persib menurunkan lapis keduanya, tim-tim utama itu dimainkan, tapi da Silva, Ciro, Bertrame, terus Dedi dan sebagainya, cuma Kok mungkin ya yang sama Beckham bermain utama. Seakan menganggap bahwa memberikan sedekah terhadap tim ini agak lucu juga sih, tapi saya nggak menganggap begitu kan, emang untuk menjaga supaya tidak cedera di Championship Series. Tapi ya itulah, orang Indonesia suka berpikiran buruk gitu ya. Tapi ya wajar sih. Karena gini, PSS itu mesti menang melawan Persib untuk bisa menghindari zona degradasi. Persib dalam pertandingan ini tidak akan mempengaruhi klasemen apapun karena Persib sudah dipastikan akan tetap di peringkat 2. Terus Persita juga sama, mesti menang untuk menghindari degradasi. Lawan Bali United ini sungguh mengejutkan. Persita menang 4-2 lawan Bali United, Persib kalah 0-1. Terus yang agak berat ini Rans Nusantara. Rans itu mesti menang melawan PSM untuk bisa menghindari zona degradasi, tapi sayang mereka kalah 3-2 dan akhirnya sudah dipastikan tim yang degradasi pada musim ini adalah Rans, Persikabo sama Bayangkara FC. Sangat mengejutkan Rans ini ya, sampai bisa degradasi, padahal di awal musim itu sangat betul-betul luar biasa dikdaya dengan berarti Almeidanya itu. Berarti Rans itu cuma bertahan satu musim aja di Liga 1 ya, dua musim sama ini. Nah, musim kemarin kan nggak ada degradasi juga, tapi Rans di musim kemarin juga sebagai juru kunci juga. Ya mudah-mudahan musim depan udah bisa kembali ke Liga 1.
Nah, yang cukup seru itu adalah PSIS Semarang, Madura United sama Dewa United. Mereka memperebutkan satu tiket ke Championship Series peringkat 4. Madura itu hanya butuh, sebetulnya butuh ini sih, butuh butuh menang untuk bisa memastikan lolos ke championship, mengunci 4, klasmen 4. Dewa itu menang melawan Borneo dengan saat ini poinnya itu 54 ya. Dan Madura saat ini tadi imbang melawan Arema, total poin 55. Sebetulnya Dewa bisa ke peringkat 4 asalkan Arema mengalahkan Madura. Tapi sayang Arema tidak kalah, tidak menang, bermain imbang di kandang Madura. Nah, PSIS ini dia mesti menang lawan Persija kalau ingin memastikan ke peringkat 4 dengan catatan Madura tidak menang melawan Arema. Saya sempat nonton PSIS pas PSIS itu mencetak gol ke gawang Persija dengan skor 1-0. Mereka memimpin terlebih dahulu 1-0 melawan Persija, dan itu ditayangkan di televisi bahwa PSIS ketika memimpin 1-0 itu peringkat 1, peringkat 4. Tapi sayang PSIS Semarang kena comeback oleh Persija dengan skor 1-2, gol Simic sama Gajos ya. Nah, malah lebih seru ya perebutan ke peringkat keempat, namun pada akhirnya tetap Madura United yang memastikan mengunci posisi 4, yang dimana Madura akan melawan Borneo di Championship Series dengan total poin 55 poin. Bali itu 58, Persib 62, Borneo 70. Yang jadi catatan adalah saya sebagai pendukung Persib, fans Persib sangat cukup kecewa dengan hasil kekalahan PS dengan PSS Sleman, karena ini sedikit mencederai ya, namanya juga permainan ya. Menampil PSS menampilkan permainan sangat luar biasa, ngotot ingin menang, kekuatannya penuh, sedangkan Persib bermain dengan lapis kedua dan kalah di tendangan penalti ya. Kalau saya lihat live skornya itu di menit ke 90-an. Dengan catatan PSS bermain dengan 10 orang. Tapi kok tidak bisa mengalahkan ataupun tidak bisa menang itu. Minimal imbang nggak? Kalau imbang minimal tidak kalah untuk menjaga reputasi baik Persib, karena sejauh ini Persib adalah tim yang paling sedikit mengalami kekalahan. Total Persib udah mengalami kekalahan total sejauh ini 4, paling sedikit, terus disusul oleh Borneo 6, Madura 9, dan Bali 10, sisanya tuh di atas 10. Tapi itulah permainan, saya melihat mungkin tidak ada kong kali kong antara ini ya, antar ya, tidak ada istilah saling bantu lah, karena emang Persib bermain juga lapis keduanya. Cuma Borneo ini sempat diisukan bahwa punya potensi membantu Arema, karena Borneo di 5 pertandingan terakhir setelah mereka minum dulu ya, setelah mereka memastikan Championship Series, seakan-akan Borneo menurunkan pemain bukan formasi terbaiknya. Di 5 pertandingan terakhir Borneo itu hanya tidak mengalami kemenangan. Ini benar-benar harus dievaluasi nih. Jangan sampai nanti kalau bahasa Sunda itu istilahnya itu tuman, ketumanan sehingga berlanjut kalah di Championship Series. Ini sayang banget, karena dalam 5 kali pertandingan terakhir Borneo itu kalah 4 kali, imbang 1 kali. Kalah lawan Arema, dibantai Madura, kalah lawan Persib, kalah sama Dewa, sama Arema juga. Nah, sedangkan Persib Bandung di 5 pertandingan terakhir itu dengan 2 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kali kalah. Bahkan di 10 pertandingan terakhirnya Persib mengalami kekalahan sebelum kalah sama PSS kali ini ya. Artinya Persib waktu itu terakhir kalah itu sama Persik Kediri di kandang Persib 2-0. Habis itu dalam 10 pertandingan tidak kalah. Dan ini kalah di akhir pertandingan. Selalu begitu. Musim kemarin juga kayak gitu ya, kalah sama Barito juga, sehingga Barito juga selamat. Bali United juga sama, 5 pertandingan terakhir itu kalah 1 kali, 2 kali, menang 3 kali. Nanti Persib sama Bali akan ketemu dan disitu akan bertarung seperti apa kita lihat nanti ya. Cuma nanti akan sistem home away, yang dimana peringkat teratas itu akan menjadi, konon katanya akan menjadi tim yang kandang terlebih dahulu. Artinya akan bermain, kalau Borneo akan bermain kandang terlebih dahulu lawan Madura,
Persib lawan Bali itu akan terlebih dahulu. Kalau untuk final sih saya belum tahu pasti apakah sistem home away, tapi kayaknya enggak sih. Final itu mungkin cuma di tempat netral, satu pertandingan mungkin bisa di GBK, di CIS, di mana gitu ya. Tuh, jadi emang informasi sedikit bahwa emang Liga 1 di 5 pertandingan terakhir banyak lawaknya, ada beberapa tim-tim sangat mengejutkan ya, kalah dengan skor gede, terus tim papan atas kalah juga di 5 pertandingan terakhir. Namun sejauh ini sedikit saya berikan catatan ya teman-teman semua, kita nantikan di championship series sebapuk-bapuk, sebudget-budgetnya Liga Indonesia, tetap saya akan tonton juga sih bagaimanapun juga, karena konon kalau di championship series itu akan ada VAR juga. Mudah-mudahan ya Pak Erick Thohir benar-benar bisa mengusahakan, karena emang sangat-sangat butuh sekali gitu. Mungkin fakta-fakta ya sejauh ini, peringkat 1 Borneo, 3 tim degradasi Persikabo kalah sama Rans Nusantara. Tim yang paling mengalami sedikit kekalahan adalah Persib Bandung dengan 4 kali kalah. Tim yang paling banyak mengalami kekalahan itu Persikabo ya, 22 kali kalah ya, ngeri juga ya. Tim yang paling subur itu adalah Persib Bandung dengan 65 gol, kemasukannya 38 dengan selisih gol 27, artinya Persib paling subur dan paling banyak selisih golnya. Terus tim yang paling sedikit kebobolan itu adalah Borneo FC dengan 31 gol. Tapi mereka mencetak 53 gol dengan selisih gol 22. Is okay. Cuma Borneo mesti hati-hati juga sih. Tuh teman-teman semua, mengenai perkembangan Liga 1 Indonesia, BRI Liga 1, di mana pekan terakhir akhirnya yang melaju adalah Borneo, Persib, Bali sama Madura. Yang degradasi adalah Rans, Bayangkara sama Persikabo, yang akan digantikan oleh Marut, PS Biak sama Semen Padang. Kalau zaman ISL itu tetap 3 paling terbawah degradasi, terus tapi di atas 3 misalkan di peringkat 16, 17, 18 degradasi, peringkat 15 itu dia akan ada playoff. Nah, si peringkat 15 itu akan diadukan dengan peringkat 4 di divisi utama. Jadi peringkat 4 itu masih ada harapan untuk masuk Liga 1. Itu di zaman ISL ya, tapi zaman Liga 1 itu tidak, cukup yang 3 terbawah aja. Nah, gitu. Ya, di samping kita mengalami kekalahan dengan timnas Indonesia, tapi timnas juga masih ada harapan untuk bisa Olimpiade. Kita tetap semangat dan tetap mudah-mudahan tahun ini adalah tahunnya timnas Indonesia, tahunnya Persib Bandung untuk juara. Sebagai fansnya Persib Bandung, terima kasih. Sampurasun, sampai jumpa di video berikutnya, di video segmen mengenai bincang-bincang sepak bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.